Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dilengita Putri dengan NIM 2019-210673 akan mengawali presentasi dari kelompok 3. Kelompok kami menawarkan berbagai produk skincare yang dimana produk kami bernama TF Beauty. Kami memakai logo TF Beauty Skin yang dimana tulisannya berwarna pink. TF Beauty menawarkan berbagai macam produk skincare. Saya di sini akan menjelaskan salah satu produk bestseller dari TF Beauty, dan kemudian produk-produk lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Salah satu produk skincare dari TF Beauty yaitu kolagen, yang dimana kolagen ini pastinya rekan-rekan sudah tahu ya, kolagen ini untuk mempercerah tubuh kita dari dalam. Selain dapat mencerahkan tubuh kita dari dalam, kolagen ini dapat berfungsi untuk mengatasi jerawat, menyamarkan komedo, dan berbagai jenis masalah jenis kulit yang lain. Nah, di dalam produk kami ini tidak hanya vitamin C loh, ada juga kandungan lainnya yaitu L-glutathione dan juga kolagen, yang dimana L-glutathione berfungsi untuk mencerahkan tubuh kita, sedangkan kolagen dapat berfungsi untuk menjaga keelastisan tubuh kita. Waktu yang tepat untuk meminum TF Beauty Collagen yang pertama ketika kita selesai sarapan, dan yang kedua setelah kita akan tidur. Kenapa? Karena pada saat tidur dan pada saat malam hari itu tubuh kita dapat mencerna sesuatu dengan baik. Jadi itu saat yang tepat untuk membuat diri kita cantik dari dalam. Oke, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafla Lucia Wafarisi dengan NIM 2019-210700. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai BMC atau Business Model Canvas. Oke, ya, Business Model Canvas dari produk kelompok kami TF Beauty, yaitu produk perawatan kulit tubuh dan kecantikan. Ini yang pertama adalah mengenai customer segment ya. Customer segment yang saya bahas dulu di sini adalah customer segment atau segmentasi pelanggan. Nah, yang menjadi segmen pelanggan bagi TF Beauty adalah itu mengenai seperti siapa yang akan membeli produk TF Beauty dan siapa yang akan membayar produk TF Beauty, yaitu seperti memberi sistem pengembalian uang jika produk tidak sesuai atau original saat diterima. Jadi customer segmentnya itu adalah dikhususkan kepada kaum perempuan ya, dari usia muda hingga usia tua, mungkin di kisaran usia 40-an. Nah, lalu selanjutnya adalah value proposition atau nilai yang ditawarkan. Nah, value proposition di sini yaitu mengenai apa nilai atau solusi yang ditawarkan untuk pelanggan, membantu mengurangi masalah mereka. Lalu mengapa pelanggan itu menggunakan produk kita. Nah, value proposition yang ditawarkan oleh TF Beauty di sini yaitu mengenai memberi rangkaian produk kecantikan untuk menjaga kulit pelanggan agar terlihat lebih cerah, sehat, dan terlihat lebih muda. Lalu yang kedua, memberikan beberapa varian produk yang pelanggan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan pelanggan butuh untuk mencerahkan kulit, itu bisa menggunakan produk untuk mencerahkan kulit seperti kolagen drink. Nah, lalu selanjutnya ada channel atau saluran penjualan. Nah, produk TF Beauty ini kami pasarkan melalui media digital seperti Instagram,
WhatsApp, Shopee, dan juga Lazada. Namun Lazada ini kami baru merintis, jadi tidak setenar ketika kami menawarkan produk kami di Instagram, WhatsApp, ataupun Shopee. Nah, selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara DF Beauty untuk selalu terhubung dengan pelanggan. Nah, yang pertama dilakukan oleh kami selaku pemilik produk DF Beauty ini yaitu melakukan interaksi di media sosial seperti di WhatsApp, di Shopee atau Instagram. Nah, di sini interaksinya adalah yang pertama, tentu saja kami memastikan bahwa pelanggan kami merasa puas dengan ketika menggunakan produk kami. Misalkan kami berinteraksi memberikan Google Form berupa kuesioner mengenai penilaian kepuasan pelanggan terhadap produk kami, dan juga kami berinteraksi dengan memberikan iklan mengenai promosi produk kami, misalkan ada diskon atau paket pembelian bundling seperti itu. Itu beberapa contohnya. Lalu setelah customer relationship yaitu revenue stream, yaitu bagaimana cara bisnis DF Beauty ini menghasilkan uang. Nah, di sini bagaimana cara kami mendapatkan uang, yaitu melalui yang pertama pastinya menjual produk. Nah, kami menjual produk kecantikan, ada kolagen drink dari DF Beauty, lalu ada sabun kolagen untuk mencerahkan kulit, dan juga ada serum kolagen untuk menjaga kelembapan kulit, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kemudian ada bonus dari produsen, misalkan kami menjual produk itu memberikan sebuah promo, misalkan paket bundling, beli 2 gratis 1 gitu. Itu juga akan tidak berbeda jauh dengan kami menjual produk, yaitu untuk menghasilkan uang. Lalu juga ada bonus dari pihak ekspedisi, misalkan dari jasa pengiriman ekspedisi ini memberikan diskon untuk biaya pengiriman, dan sehingga itu menguntungkan bagi kami dan juga bagi pelanggan. Oke, setelah revenue stream, kita lanjut ke key activity atau aktivitas kunci. Nah, aktivitas kunci di sini yaitu yang dimaksud adalah kegiatan apa yang sekiranya itu ada hubungannya dengan value proposition. Jadi kegiatan yang menciptakan value proposition terhadap pelanggan, misalkan kayak activities di sini itu untuk membantu konsumen, khususnya wanita, untuk menjaga tubuhnya, merawat tubuhnya agar terlihat lebih cantik, terlihat terawat kulitnya sesuai dengan ketika konsumen membeli produk sesuai dengan kebutuhannya. Lalu juga produk kami menawarkan misalkan jika produk tidak original bisa dikembalikan. Lalu ada key resource atau sumber daya utama. Nah, sumber daya utama yang dimiliki untuk menjalankan bisnis ini yaitu layanan karir untuk yang ingin menjadi reseller atau bekerja sama dengan kami. Lalu juga beberapa dosen terbaik yang ikut andil dalam melakukan penelitian untuk produk kami, dan juga fasilitas-fasilitas penunjang yang lainnya.
Kemudian cost struktur atau struktur biaya. Nah, struktur biaya di sini itu adalah pengeluaran biaya bisnis ini yang dibutuhkan, khususnya seperti pada elemen key activity, key resource, dan channel. Nah, cost struktur di sini yaitu untuk menggaji pegawai dan karyawan, khususnya karyawan yang melakukan packing. Lalu juga uang untuk packing atau pengemasan produk seperti pembelian kardus, plastik, dan plastik bubble wrap ya, isolasi, dan juga gunting. Nah, dan selanjutnya ada uang pembelian aksesoris untuk bonus pada setiap pembelian dengan paket bundling. Dan yang terakhir di sini ada key partner atau rekan utama dari bisnis DF Beauty ini, yaitu ada tim official dari DF Beauty, lalu ada pihak ekspedisi selaku mereka yang melakukan jasa pengiriman produk kami. Lalu pemasok di sini adalah pemasok plastik packing, kardus, dan bubble wrap. Lalu penjual aksesoris untuk memenuhi kebutuhan bonus dari produk ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai bisnis model kanvas dari produk DF Beauty, produk kecantikan dan perawatan tubuh. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nandava Maulina dengan NIM 202010091. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu konten kalender. Konten kalender adalah cara untuk merencanakan dan mengatur jadwal posting bisnis media sosial Anda. Kalender konten akan menyertakan apa yang akan Anda bagikan, serta kapan Anda akan membagikannya. Konten kalender juga bisa diartikan sebagai rancangan rencana yang lengkap untuk kegiatan marketing dalam kurun waktu tertentu. Nah, mengapa kita harus membuat konten kalender? Untuk jangka panjangnya, kalender konten media sosial menjadi hal yang sangat berguna untuk membantu bisnis Anda agar tetap terorganisir, fokus, dan menghemat waktu dalam merencanakan strategi pemasaran di digital di media sosial, serta mengelompokkan jenis konten apa saja yang menghasilkan feedback yang terbaik. Untuk konten kalender bisnis kami membuat beberapa rencana seperti mengadakan tanya jawab pada hari atau tanggal tertentu agar kita bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa yang ada pada konsumen. Selanjutnya yaitu edukasi, seperti sharing cerita tentang kesuksesan atau perjuangan bisnis kami. Selanjutnya yaitu kita juga mengadakan konten seperti inspirasi, seperti membagikan quote inspirasi dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu kita juga membuat selling, yaitu post foto atau video promosi tentang produk kami semenarik mungkin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lani Nur Isna dengan NIM 20202100082 akan menjelaskan tentang sales funnel. Nah, sales funnel ini adalah strategi yang dijalankan mengenai proses penjualan tahap demi tahap dalam suatu bisnis yang dijalankan. Melalui sales funnel ini, kita bisa mengarahkan pembeli mulai dari tertarik dengan promo yang kami tawarkan sampai dengan terjadinya closing atau penjualan. Ada 4 tahap dalam sales funnel ini. Yang pertama ada awareness atau kesadaran, yang berarti kesadaran dari calon pembeli akan kebutuhan yang mereka butuhkan dan berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Yang kedua ada tahap ketertarikan atau interest. Nah, pada tahap ini setiap calon pembeli akan mulai menampakkan minatnya akan produk yang kami miliki. Mereka akan mulai menanyakan terkait tentang produk kami. Yang ketiga, ada keputusan atau decision. Nah, setelah semua informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah mengambil suatu keputusan, apakah akan membeli produk atau tidak.
Dalam tahap ini, calon pembeli akan lebih memperhatikan apa saja manfaat yang akan diperoleh jika membeli produk kami. Nah, ya, dan yang terakhir ada tindakan atau action. Untuk tahap yang satu ini artinya calon pembeli sudah mantap untuk melakukan pembelian. Mereka akan menyelesaikan kesepakatan dengan melakukan klik pada tombol pembelian. Untuk pada produk kami ini di tahap awareness kita bisa membuat video TikTok yang menarik seperti itu. Untuk di tahap interest ini kami memberikan promo diskon atau paket bundling yang menarik, misal paket skincare seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada keputusan atau decision. Di sini kami memberikan informasi yang detail mengenai produk seperti efek samping, penggunaan, jadi biar lebih memantapkan pembeli untuk mengambil keputusannya. Dan yang terakhir ini kita ada tindakan atau action. Di sini kita memberikan kemudahan dan potongan biaya untuk reseller. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safika Fatin Ilmi dengan NIM 2020-210391. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai tim digital marketing. Nah, yang pertama yaitu landing page. Nah, job desk dari content creator biasanya yaitu membuat template di mana menjelaskan mengenai macam-macam produk, kemudian price list harga produk, kemudian detail produk, dan link media sosial produk dari TF Beauty. Kemudian traffic maker. Nah, job desk-nya yaitu biasanya mencantumkan price harga produk, mencantumkan foto produk, kemudian link order pemesanan melalui media sosial. Nah, selanjutnya itu delivery atau CS. Nah, job desk-nya yaitu biasanya memberikan informasi mengenai detail produk, jenis dan harga produk, serta link media sosial untuk pemesanan. Nah, selanjutnya yaitu finance. Job desk-nya yaitu biasanya membuat budget atau mengatur budget untuk pembuatan landing page ini dan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat landing page ini. Nah, kedua yaitu Instagram. Nah, Instagram ini biasa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tips dan trik, kemudian IG produk, kemudian IG testimoni. Nah, untuk tips dan trik itu job desk dari content creator itu biasanya membuat konten atau postingan mengenai bagaimana cara penggunaan produk, kemudian mengenai terkait dengan diskon yang diadakan oleh produk TF Beauty ini, seperti diskon di hari spesial dan lain sebagainya. Kemudian konten mengenai bagaimana cara untuk memesan produk ini. Nah, selanjutnya yaitu traffic maker. Nah, untuk job desk dari traffic makernya sendiri yaitu biasanya mencantumkan dengan detail mengenai produk, tentang cara penggunaan, kemudian cara pemesanan produk yang tercantum di bio Instagram. Kemudian untuk delivery, nah job desk dari delivery yaitu biasanya memberikan informasi terkait dengan cara penggunaan, kemudian manfaat produk, dan memberi informasi mengenai cara pemesanan. Nah, selanjutnya yaitu finance. Job desk dari finance-nya yaitu biasanya mengatur budget untuk pembuatan tips dan trik ini dan kuota yang digunakan untuk pembuatan tips dan trik ini. Nah, selanjutnya yaitu IG produk. Nah, tugas dari job desk dari content creator itu biasanya membuat konten atau postingan yang berkaitan dengan bahan utama apa saja yang digunakan oleh produk TF Beauty ini, kemudian membuat postingan mengenai produk jenis apa saja yang ada di TF Beauty ini, kemudian harga produk, dan
yang terakhir yaitu mengenai detail produk dan foto dari produk TF Beauty ini. Selanjutnya yaitu job text dari traffic maker, yaitu biasanya mencantumkan informasi yang terkait dengan produk, jenis, harga, dan mencantumkan nomor sebagai media untuk melakukan pemesanan. Kemudian selanjutnya yaitu delivery. Nah, job desk dari delivery ini biasanya yaitu memberikan informasi tentang keunggulan apa saja yang dimiliki oleh produk TF Beauty ini, kemudian harga untuk tiap jenis produk TF Beauty ini, dan memberikan informasi mengenai bagaimana cara untuk memesan produk TF Beauty ini. Selanjutnya yaitu finance, biasanya yaitu mengatur budget untuk membuat template di IG yang berkaitan dengan foto produk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu IG testimoni. Nah, job desk dari content creator itu biasanya itu membuat konten atau postingan yang berkaitan dengan review pelanggan, seperti membuat fitur box question di mana di situ nantinya pelanggan bisa melakukan memberikan kepuasannya terhadap produk TF Beauty ini. Kemudian job desk dari traffic maker yaitu biasanya memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menilai produk TF Beauty ini. Kemudian delivery job desk-nya yaitu memberikan informasi kepada pelanggan mengenai tempat untuk melakukan kritik dan saran yang bisa digunakan oleh pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu finance, biasanya yaitu mengatur budget untuk membuat template yang berkaitan dengan IG testimoni tadi dan kuota yang digunakan. Nah, yang terakhir yaitu WhatsApp. Nah, job desk dari konten kreatornya sendiri yaitu biasanya mengupload informasi mengenai produk, kemudian cara penggunaan, dan cara pemesanan. Nah, selanjutnya yaitu job desk dari traffic maker, yaitu biasanya mencantumkan link media sosial Instagram pada story WhatsApp. Selanjutnya yaitu delivery. Job desk-nya yaitu memberikan informasi tentang produk TF Beauty yang berkaitan dengan jadwal pemesanan. Nah, yang terakhir yaitu finance, biasanya job desk dari finance itu mengatur budget untuk pembuatan story di WhatsApp dan kuota yang digunakan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.